Bayangkan, di tengah kobaran api yang mengamuk, semua orang berlarian menyelamatkan diri. Jeritan dan tangisan terdengar di setiap sudut. Namun di antara kepanikan itu, seorang pemuda gembel justru berlari masuk, tubuhnya menghadang bara yang siap melahap. Ia rela jadi tameng demi menyelamatkan seorang bu hamil kaya, yang ironisnya, baru saja ditinggalkan keluarganya sendiri. Sebelum kita lanjutkan kisah penuh air mata dan keberanian ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar terbaikmu agar channel ini terus semangat menghadirkan cerita-cerita inspiratif untuk kita semua. Semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, umur panjang, serta rezeki yang halal dan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Angin malam menyusup dari celah gang sempit, membawa bau anyir selokan dan wangi sisa hujan yang baru reda. Di bawah lampu jalan yang redup, seorang pemuda kurus duduk memeluk karung lusuh berisi kardus. Namanya Ardi. Sejak pagi ia belum makan apapun selain seteguk air dari keran umum. Ia menatap jauh, ke arah rumah-rumah besar di ujung gang yang seperti dunia lain, terang, mewah, dan selalu tertutup rapat untuk orang sepertinya. Di kepalanya berputar kalimat lama yang begitu sering didengar, dari ibu tiri, dari paman, dari tetangga, dari siapa saja yang merasa lebih tinggi darinya. Tidak berguna. Tidak bisa diandalkan. Lebih baik pergi. Dan memang, Ardi sudah pergi. Diusir pelan, lalu kasar, dan akhirnya dibiarkan menghilang seperti asap. Malam itu, ia berniat tidur lebih awal, memeluk karung agar tidak dicuri, ketika suara dentum keras memecahkan udara. Sekejap kemudian, jeritan perempuan menyalak di kejauhan. Ardi berdiri terburu, karungnya jatuh. Di atas deretan atap genteng, pijar oranye mekar seperti kembang api yang salah arah. Api. Ia mulai berlari tanpa rencana, hanya mengikuti suara kacau dan langkah-langkah panik yang berlarian mendahuluinya. Di ujung gang, rumah megah 2 lantai milik keluarga yang biasa lewat dengan mobil hitam berkilat itu sudah digerogoti api dari sisi dapur. Jendela-jendelanya bergetar, tirai putih berkibar seperti sayap burung yang terbakar. Orang-orang berteriak, sebagian menyiram dengan ember, sebagian lagi sibuk berdebat, menuding, menyalahkan. Asap hitam menggulung ke langit, menelan bintang-bintang. Ardi berhenti sejenak di mulut gang. Hawa panas menerpa wajahnya seperti tamparan. Mata perih, tenggorokan pedih. Di tengah kerumunan, ia melihat seorang lelaki berjas kusut berlari keluar, menubruk bahu orang-orang, membawa koper kecil yang entah apa isinya. Di belakangnya, seorang perempuan muda yang memegang lengan seorang remaja berteriak memanggil nama. Mereka menoleh ke arah rumah, lalu saling menatap, ragu, takut, lalu pergi lagi, menyeret langkah menjauh. Ardi menjelajahi wajah setiap orang, mencari logika dari kekalutan itu, sampai telinganya menangkap sebuah kalimat yang melesat, tajam dan ringan seperti pisau kecil. Biarkan saja. Dia kuat. Dia bisa sendiri. Kalimat itu diucapkan seperti menolak belanja tambahan, seolah di dalam rumah bukan sedang ada nyawa. Ardi menelan ludah yang hambar. Di sela asap ia melihat bayangan di balik kaca, sebuah siluet perempuan yang merunduk, memegangi perut yang membulat. Sekilas, ia berpikir matanya salah. Tetapi bayangan itu bergerak terseok. Tangannya menyentuh dinding, berusaha mencari jalan. Perempuan itu. Perempuan hamil. Sendirian. Ardi menoleh, mencari petugas pemadam. Sirene belum terdengar. Ember-ember di tangan warga seperti tetes hujan jatuh ke padang pasir menyala. Waktu meregang, detik menjadi panjang, dan di ketiak Ardi mekar sebuket ketakutan yang hangat. Di kepalanya terpantul nasihat yang pernah ia dengar dari seorang kakek tua di masjid kecil dekat pasar. Kalau ingin hidup dianggap manusia, jadilah manusia untuk orang lain. Kalimat itu sederhana, tapi malam ini, di depan api yang berlenggak-lenggok liar, kalimat itu menancap seperti paku. Ardi menendang sandal bututnya, mengikat tali karung ke pinggang, lalu merunduk. Seorang bapak berteriak memintanya mundur. Seorang ibu mencaci, menuduhnya cari sensasi. Seorang pemuda lain mencoba menarik kerah kaosnya. Ardi menggeleng. Ia menatap pintu yang mulai menghitam. Pikirannya menggambar peta seadanya. Masuk dari ruang tamu, belok kanan ke lorong, lalu ke dapur. Tapi perempuan itu ada di lantai 2. Ia harus mencapai tangga. Ia menarik napas dalam-dalam,
membasahi kaos dengan air dari ember yang nyaris kosong, lalu menutup hidung dan mulut. Langkah pertama terasa seperti melangkah ke kawah kecil. Panas mengangkat kulitnya, memaksa mata menyipit. Bau plastik meleleh dan cat yang terbakar mengiris hidung. Kain sofa berkobar seperti barisan bendera perang. Api memantul di dinding marble dan membuat bayangan raksasa menari-nari, ganas dan angkuh. Ardi merunduk, menyusur dinding, tangannya meraba permukaan yang licin oleh debu halus. Setiap beberapa langkah, ia berhenti, mendengar. Di sela gemeretak kayu dan letupan kecil, ada suara lain. Batuk. Tergagap. Memanggil pendek, putus-putus, seperti seseorang yang kehabisan oksigen. Ardi mengikuti suara itu, menyeberangi ruang tamu yang sudah dipenuhi bara kecil berkilau seperti bintang jatuh. Langkahnya terantuk pot keramik pecah, ia hampir jatuh, mengumpat tanpa suara, lalu bangkit lagi. Tangga di depan mata, sebagian anakannya sudah menghitam, cat terkelupas, pegangan besi panasnya mendesis jika disentuh. Ia merayap naik, menempelkan tubuh ke sisi dinding paling dingin yang ia temukan. Setiap anak tangga seperti memakan tenaga. Di tengah tangga, letupan lebih besar mengguncang dasar rumah. Ardi berhenti dan menatap ke atas. Di ujung tangga, seorang perempuan berdiri goyah. Gaun tidurnya lengket di kulit karena keringat. Rambutnya berantakan, wajahnya berjelaga, mata berair. Tangan kiri memegangi perut, tangan kanan menyentuh dinding mencari keseimbangan. Ia menatap Ardi, ragu yang seumur hidup bisa muat di dalam satu tatapan. Jangan bicara, Ardi ingin berkata, karena setiap kalimat adalah udara yang terbuang. Ia memberi isyarat dengan tangan, turun pelan, turun ke arahku. Perempuan itu menggeleng, napasnya putus. Di belakang, ia menunjuk lorong, suara bayi dalam kandungan terasa bergerak. Entah bagaimana Ardi bisa merasakannya, seperti ada getar halus yang menembus udara panas. Ardi melangkah naik 2 anak tangga lagi, lalu 3, lalu 4. Tangan kirinya menahan pegangan, tangan kanannya terulur. Ketika jarak tinggal 2 langkah, kayu di atas kepala meraung dan 1 balok kecil jatuh, menimbulkan hujan percikan. Perempuan itu terkejut, hampir terpeleset. Ardi melompat, melupakan segala rencana. Ia memeluk perempuan itu dari samping, menahan beban yang lebih berat dari tubuhnya sendiri. Hawa panas mengedik, menampar punggung Ardi. Ia merasakan kulitnya perih, seperti digores ratusan jarum. Perempuan itu gemetar, bibirnya bergetar menyebut satu nama. Mungkin nama suami, mungkin nama adik, mungkin nama siapapun yang tadi memilih pergi. Ardi memandang mata perempuan itu sekejap. Ada luka yang jauh lebih tua dari api malam ini. Luka di dalam rumah, di dalam keluarga. Luka yang tidak terlihat, tapi terasa berat. Kita harus keluar, gerak bibir Ardi tanpa suara. Ia menurunkan pusat gravitasi, menempatkan tubuhnya sebagai perisai. Lalu ia mulai menuruni tangga, langkah demi langkah, mengikat lengan perempuan itu di pundaknya. Di setiap anak tangga, api seperti makhluk cemburu yang ingin memeluk juga. Ardi menghalangi, menggeser tubuh, menerima panas di punggung, membiarkan kulitnya menjadi tameng yang tak ada nilainya di mata banyak orang. Tapi malam ini menjadi satu-satunya yang berdiri di antara hidup dan sesuatu yang bisa merenggut segalanya. Sampai di dasar tangga, ruang tamu sudah jadi kabut tebal. Ardi merunduk makin rendah, nyaris merangkak, membawa perempuan itu pelan menuju pintu. Di luar, suara orang-orang seperti datang dari dasar kolam, teredam, jauh. Di sebelah kanan, sebuah lukisan besar jatuh dan bingkainya terbelah. Di sebelah kiri, meja kaca retak dan meleleh di ujungnya. Setiap langkah memerlukan keputusan, sekarang atau nanti, kanan atau kiri, dan setiap keputusan menohok tengkuknya seperti palu kecil. Ia memilih terus maju. Di ambang pintu, dunia tiba-tiba meruncing. Pintu utama terhalang tumpukan puing yang jatuh dari langit-langit. Potongan balok, kepingan plafon, kabel yang terkelupas. Ardi menahan perempuan itu, memintanya bersandar ke dinding. Ia mencoba menggeser satu balok. Panasnya membuat telapak tangan seperti terbakar dari dalam. Ia menggertakkan gigi, menahan, mendorong. Balok bergeser sejengkal, tetapi di baliknya muncul asap lebih pekat. Tidak ada jalan ke sana. Ia menoleh ke arah jendela samping, kaca sudah retak seperti sarang laba-laba raksasa.
Ardi mengukur langkah dengan pandangan. Jarak 3 meter, melewati rak buku yang terbakar perlahan. Ia tahu, jika memukul kaca, udara bisa menyembur masuk dan api semakin beringas, tapi itu juga satu-satunya jalan. Ia menoleh pada perempuan itu. Tubuhnya melemah, mata memerah, bibir pucat. Ardi menepuk pelan lengan perempuan itu, memberi ritme, mengajak bernapas bersama. Mas, tahan. Kelur. Mas, tahan. Kelur. Di sela ritme itu, Ardi memejam sesaat dan berbisik dalam hati. Ya Allah, kalau hidupku yang murah ini bisa jadi harga untuk 2 nyawa, ambillah dari punggungku, dari kulitku, dari apapun yang kumiliki malam ini. Ia bangkit, mengambil hiasan logam yang jatuh dari dinding, sebuah pengait berbentuk burung. Dengan satu dorongan, ia hantamkan pangkal logam ke kaca. Retakan melebar seperti bunga es yang menyala. Sekali lagi, kaca pecah, udara malam menyambar ke dalam, membawa suara orang-orang yang terkejut. Api di langit-langit berdesis, menari semakin liar, seolah tersinggung. Ardi mengangkat lengan, melindungi kepala perempuan itu, mengajak maju. Namun sebelum mereka melangkah, sesuatu mendesis panjang dari belakang, suara yang tidak disukainya sejak kecil. Ardi menoleh. Di dekat dapur, sebuah tabung yang terguling mengeluarkan desis yang kian nyaring. Nyala api menjilat-jilat menuju sumber suara. Lapar, tak sabar. Waktu menciut. Ardi merasakan dunia mengerut menjadi 2 titik. Titik pertama adalah perempuan di sampingnya. Titik kedua adalah jendela yang baru pecah. Di antara kedua titik itu ada jalur pendek, penuh serpihan kaca, bara kecil, dan hawa panas yang merambat seperti binatang tak bernama. Ia menunduk lebih rendah, membopong perempuan itu dengan sisa tenaga, menempatkan tubuhnya sebagai perisai. Kaca akan melukai, bara akan menempel, tetapi ia memilih menanggungnya. Ia maju selangkah. Bara memercik ke betisnya. Ia hanya mendesis pelan. Ia maju lagi, 2 langkah. Tiba-tiba, plafon di belakang mereka roboh sebagian. Suara menggelegar menutup telinga. Ardi merasakan dorongan udara dari belakang, seperti pukulan besar yang mendorong punggungnya. Ia tahu, ledakan bisa terjadi kapan saja. Napas menjadi pedang yang mengiris. 3 langkah terakhir terasa seperti berlari di air pekat. Ardi mengangkat lutut, menggeser kaki, membungkuk lebih dalam. Ia menutup kepala perempuan itu dengan tubuhnya, menunduk, lalu mendorong mendekati bingkai jendela. Udara malam menyentuh wajahnya seperti kasih sayang yang lama ia lupa rasakan. Di belakang, desis gas berubah jadi raungan pendek yang membuat semua suara lain hilang. Di detik itu, Ardi mengambil keputusan yang tidak bisa ditarik kembali. Ia melompat, menarik perempuan itu melewati bingkai, membiarkan punggungnya menggerus pecahan kaca, menerima semuanya tanpa menawar, tepat ketika dari dalam rumah terdengar letupan pertama yang membelah malam menjadi sebelum dan sesudah. Tubuh Ardi terhempas ke tanah berumput yang keras, sementara perempuan hamil yang dipeluknya mendarat di atas tubuhnya. Ledakan dari dalam rumah memuntahkan api dan pecahan kayu, membuat orang-orang di luar berteriak panik. Asap tebal mengepul, menutup langit malam, membuat bintang seakan lenyap. Ardi terbatuk keras, dada naik turun cepat, punggungnya perih digerus kaca. Rasa panas masih menempel seperti bara yang membakar dari dalam kulit. Tangannya gemetar, tapi ia segera meraih lengan perempuan itu, memastikan ia masih bernapas. Perempuan itu menatapnya dengan mata merah penuh air, seakan tak percaya ada yang rela jadi tameng untuk dirinya, apalagi seorang pemuda gembel yang bahkan keluarganya sendiri sudah menolak. Orang-orang berlari mendekat, tapi bukan untuk membantu. Sebagian hanya ternganga, sebagian berbisik, ada juga yang menggelengkan kepala, tidak menyangka ada orang gila yang berani masuk ke dalam rumah terbakar. Itu anak gembel, dia berani masuk? Bisik seorang ibu dengan suara tercekat. Seorang bapak tua mengangguk pelan, tatapannya berubah, seperti baru menyadari bahwa keberanian tidak memilih siapapun. Sementara itu, perempuan hamil yang masih terisak pelan mencoba berdiri. Tapi kakinya lemah, tubuhnya gemetar, lalu ia jatuh terduduk lagi. Ardi segera menopangnya dengan tubuh yang sudah hampir tak sanggup berdiri. Nafasnya berat, wajahnya dipenuhi jelaga, tapi matanya tetap tegas. Tenang, sekarang sudah aman, gumamnya lirih, walau dirinya sendiri tak yakin akan sanggup berdiri lama. Di kejauhan,
Sirene pemadam kebakaran mulai terdengar. Cahaya merah biru berputar-putar, mendekat, memantul di wajah-wajah orang yang masih terpaku. Orang-orang mulai menjauh, memberi jalan, seakan membuka ruang bagi pemuda yang dulu mereka anggap hina. Kini, di mata mereka, ada sesuatu yang berbeda. Tiba-tiba terdengar suara keras. Seorang lelaki berjas kusut, suami perempuan itu, datang tergesa. Wajahnya pucat, matanya liar mencari. Tapi begitu melihat istrinya masih hidup, ia bukannya bersyukur, justru mendadak membeku. Tatapannya jatuh pada Ardi yang memeluk perempuan itu, melindunginya dengan tubuh penuh luka. Ada rasa cemburu, ada rasa malu, ada rasa bersalah yang menumpuk jadi satu. Istriku, suaranya bergetar, setengah menahan tangis, setengah menahan takut. Namun perempuan itu tidak langsung menyambutnya. Ia hanya menunduk, air mata jatuh deras, sementara tangannya masih mencengkeram lengan Ardi. Ada rasa aman yang ia temukan di sana, rasa yang ironisnya tak pernah ia dapatkan dari keluarganya sendiri. Api di rumah besar itu akhirnya padam setelah beberapa menit petugas bekerja keras. Yang tersisa hanyalah dinding gosong, atap runtuh, dan aroma kayu terbakar yang menyayat. Di antara puing-puing itu, semua orang tahu, ada nyawa yang seharusnya sudah musnah. Tapi selamat hanya karena seorang pemuda gembel yang rela mempertaruhkan dirinya. Ardi duduk terhuyung di trotoar, tubuhnya lemah, kulitnya melepuh di beberapa bagian. Nafasnya masih tersengal, tapi matanya tetap menatap ke arah api yang mengecil. Ada kepuasan aneh, bukan karena ia merasa pahlawan, tapi karena akhirnya, sekali dalam hidupnya, ia bisa berarti untuk seseorang. Orang-orang berkerumun, sebagian menatapnya dengan kagum, sebagian dengan rasa bersalah. Bisikan demi bisikan terdengar jelas. Dia yang dulu diusir keluarganya, katanya gila, tapi justru dia yang menolong. Andai aku punya keberanian seperti dia. Suasana berubah. Pemuda gembel yang dulu hanya jadi bahan ejekan kini berdiri di tengah sorotan, bukan karena harta, bukan karena kekuasaan, tapi karena hatinya. Namun Ardi tak sempat menikmati pandangan itu lama. Tubuhnya mendadak lemas. Kepalanya berat, dan perlahan pandangannya mulai gelap. Perempuan itu menjerit, memanggilnya dengan suara serak penuh panik. Orang-orang mulai panik lagi, memanggil petugas medis. Dan di detik itu, cerita belum berakhir. Justru baru saja dimulai. Udara malam masih dipenuhi sisa asap, bau kayu gosong, dan sirene yang kini mereda perlahan. Api sudah berhasil dipadamkan, tetapi api lain justru menyala di hati orang-orang yang menyaksikan. Mereka tidak bisa melupakan bagaimana seorang pemuda gembel, yang dulu kerap dicibir, baru saja menyerahkan tubuhnya untuk melindungi seorang perempuan hamil kaya. Ardi terbaring di atas tandu darurat. Punggungnya penuh luka bakar, sebagian kulit melepuh, dan lengannya berdarah karena terkena pecahan kaca. Nafasnya tersengal, namun matanya tetap terbuka, menatap langit malam yang kini dipenuhi kepulan asap. Setiap tarikan nafas seperti menusuk dada dengan ribuan jarum, tapi ia tidak mengeluh. Baginya, rasa sakit ini lebih berarti daripada rasa sakit batin saat diusir dan dianggap tak berguna. Perempuan itu, yang bernama Maya, masih duduk di sampingnya. Tangannya gemetar, air mata tak berhenti jatuh, membasahi wajahnya yang hitam karena jelaga. Ia menggenggam jemari Ardi, seakan takut melepasnya. "Bertahanlah, kau tidak boleh pergi," bisiknya lirih. Suaranya pecah. Seakan ada bagian dari dirinya yang runtuh jika pemuda ini hilang. Suami Maya, seorang pria bernama Roni, berdiri kaku beberapa langkah dari mereka. Wajahnya pucat, penuh rasa bersalah yang tak bisa ditutupi. Tadi, saat kobaran api menelan rumah, ia justru lebih mementingkan menyelamatkan barang-barang berharga. Istrinya ia tinggalkan. Kini, melihat seorang gembel yang rela jadi tameng, hatinya hancur. Rasa malu menyelimuti dirinya, tetapi lidahnya keluh, tak sanggup meminta maaf. Orang-orang mulai berbisik, sebagian menatap Roni dengan pandangan tajam. Bagaimana bisa seorang suami meninggalkan istrinya sendiri? Dan justru pemuda miskin itu yang rela mati untuknya. Kalimat-kalimat itu menyayat telinga Roni. Ia ingin berteriak membela diri, namun tak ada alasan yang cukup untuk menutupi aibnya. Ardi dipindahkan ke mobil ambulans. Petugas medis bekerja cepat, menutup luka dengan perban darurat, memasang oksigen, lalu mengangkat tandu.
Maya spontan ikut naik ke dalam ambulans, menolak dilepaskan. Tangannya masih erat menggenggam Ardi, matanya menatap tajam ke arah Roni yang hendak ikut. "Kau jangan ikut. Biarkan aku di sini bersamanya," ucap Maya dengan suara bergetar. Roni terdiam, bibirnya gemetar, lalu menunduk, tidak sanggup melawan. Ambulans melaju menembus malam, meninggalkan kerumunan yang masih terdiam dalam bisikan dan tatapan penuh heran. Orang-orang tahu, malam ini akan jadi kisah yang tak terlupakan di kampung mereka. Kisah tentang seorang gembel yang lebih manusiawi dibanding orang-orang yang selama ini merasa terhormat. Di rumah sakit, Ardi segera dibawa ke ruang gawat darurat. Dokter dan perawat berlarian, menyiapkan peralatan. Maya menunggu di luar, kedua tangannya bergetar, kakinya lemah hingga nyaris roboh. Perutnya yang besar membuatnya sulit berdiri lama, tetapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin tahu kabar Ardi. Setiap menit berjalan seperti jam. Ia menatap pintu ruang gawat darurat yang tertutup rapat, matanya tak berkedip. Bayangan wajah Ardi terus muncul dalam pikirannya. Mata penuh keberanian, tubuh kurus yang rela terbakar demi melindunginya. Ia tak bisa berhenti menangis, bukan hanya karena terharu, tapi juga karena merasa hancur. Bagaimana bisa keluarganya sendiri meninggalkannya? Sementara seorang pemuda yang tak punya apa-apa justru mempertaruhkan segalanya? Ketika pintu ruang gawat darurat terbuka, seorang dokter keluar dengan wajah lelah. Maya segera menghampiri. "Bagaimana keadaannya, Dok?" tanyanya dengan suara gemetar. Dokter menghela napas, lalu menatap serius. "Lukanya parah, tapi ia beruntung. Jika sedikit lebih lama, mungkin nyawanya sudah melayang. Dia butuh perawatan intensif, tapi untuk saat ini, dia selamat." Maya menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis dalam syukur. "Terima kasih ya Allah, terima kasih," ucapnya berulang-ulang. Kabar tentang keberanian Ardi cepat menyebar. Keesokan paginya, koran lokal menuliskan kisahnya. Judul-judul besar terpampang. Pemuda gembel jadi pahlawan kebakaran, selamatkan wanita kaya yang ditinggalkan keluarganya. Foto Ardi yang terbaring penuh perban mulai beredar. Orang-orang yang dulu mencibirnya kini menunduk malu. Bahkan keluarganya sendiri, yang dulu mengusirnya, ikut mendengar kabar itu. Ibunya menangis terseduh, kakak-kakaknya menunduk penuh penyesalan. Mereka teringat bagaimana mereka pernah menyebut Ardi beban keluarga, tidak berguna, bahkan aib. Kini, justru dia yang menjadi pahlawan. Hati mereka dipenuhi penyesalan yang tak bisa ditutupi lagi. Maya setiap hari datang ke rumah sakit, menunggui Ardi. Ia membawa makanan, menyeka keringat, bahkan menolak pulang meski tubuhnya sendiri lemah karena mengandung. Orang-orang mulai berbisik melihat kedekatan itu. Ada yang kagum, ada pula yang sinis. Tapi Maya tidak peduli. Ia tahu, tanpa Ardi, dirinya dan bayi dalam kandungan mungkin sudah tiada. Suatu sore, ketika Ardi mulai siuman, matanya perlahan terbuka. Pandangannya kabur, tapi ia melihat sosok Maya duduk di samping ranjang. Wajahnya letih. Namun ada senyum hangat yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. "Kau sudah sadar, syukurlah," bisik Maya sambil menggenggam tangannya. Ardi mencoba berbicara, tapi suaranya serak. "Apa kau baik-baik saja?" tanyanya lirih. Maya mengangguk, air mata mengalir lagi. "Aku baik-baik saja. Semua karena kau." Ardi menghela napas panjang, lalu memalingkan wajah. Ia tidak ingin merasa sombong. Tidak ingin disebut pahlawan. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya," gumamnya. Maya menatapnya lama, lalu berkata dengan suara tegas, "Bukan hanya seharusnya. Kau telah menyelamatkan 2 nyawa, aku dan bayiku. Kau lebih dari sekadar manusia biasa, Ardi. Kau adalah orang yang berhati mulia." Kata-kata itu menancap dalam di hati Ardi. Selama ini ia hidup dalam hinaan, dicap tidak berguna. Tapi kali ini ada seseorang yang benar-benar melihat ketulusannya. Ada cahaya baru yang menyelinap masuk dalam hidupnya yang kelam. Namun tidak semua orang bisa menerima kenyataan ini dengan lapang dada. Roni, suami Maya, diam-diam merasa terancam. Ia tahu dirinya sudah melakukan kesalahan besar, meninggalkan istrinya di saat paling genting. Kini, keberanian Ardi membuat semua orang membandingkannya. Harga dirinya hancur. Malu dan iri bercampur jadi satu. Di balik senyum terpaksa,
Roni menyimpan dendam. Ia tidak ingin seorang gembel dipuja-puja, sementara dirinya yang seorang pengusaha kaya justru dicibir. Dalam hatinya tumbuh niat untuk menyingkirkan Ardi, agar sorot mata orang-orang kembali kepadanya. Sementara itu, Ardi tidak tahu apa yang menantinya. Ia hanya ingin pulih, kembali berjalan di jalanan, mencari makan seadanya. Ia tidak pernah meminta jadi pahlawan, apalagi pusat perhatian. Tapi garis takdir telah membawanya ke titik yang tak bisa ia hindari. Dan di balik semua ini, rahasia tentang siapa sebenarnya Maya, dan mengapa keluarganya tega meninggalkannya, perlahan mulai terbuka. Malam itu, ketika semua orang tertidur, Maya duduk di samping ranjang Ardi, menatap wajahnya yang tenang dalam tidur. Ia membelai pelantangan Ardi, lalu berbisik, "Aku tahu kau tidak menyadari, tapi hidupku berubah sejak kau datang. Aku berutang segalanya padamu." Maya tidak tahu, di balik pintu kamar, Roni berdiri dengan tatapan penuh amarah. Matanya menyala, tangannya mengepal. Malam itu, ia bersumpah akan melakukan apa saja agar Ardi tidak lagi menjadi bayangan yang membuatnya merasa kecil. Cerita belum selesai. Justru semakin rumit, karena api yang sesungguhnya baru saja menyala. Api di dalam hati manusia, yang jauh lebih berbahaya daripada api yang melahap rumah megah itu. Malam di rumah sakit berjalan lambat, seperti waktu enggan bergerak. Lampu putih menyilaukan menerangi lorong panjang, derap langkah perawat terdengar bergema, dan bau obat menyelimuti udara. Ardi terlelap di ranjangnya, tubuhnya terbungkus perban, napasnya naik turun pelan. Di samping ranjang, Maya masih setia menunggu. Sesekali ia memegang tangannya, seolah takut kehilangan. Namun di balik pintu kamar, ada tatapan berbeda. Roni berdiri mematung, wajahnya muram, matanya gelap. Tatapannya menempel pada tangan istrinya yang menggenggam erat tangan Ardi. Ada sembilu halus yang menusuk hatinya, mengiris harga dirinya sebagai seorang suami sekaligus sebagai lelaki yang selama ini hidup dalam gengsi. Ia masih bisa mendengar bisikan orang-orang di luar sana saat kebakaran terjadi. Bagaimana mungkin suami meninggalkan istrinya sendiri? Bisikan itu terus menghantui, menjadi cambuk yang menyakitkan. Kini, keberadaan Ardi memperparah luka harga diri itu. Pemuda gembel yang tak punya apa-apa justru dipuja-puja, sementara dirinya yang berduit, dihormati karena harta, justru dipandang rendah. Di lorong rumah sakit, Roni mengepalkan tinjunya. "Aku tidak akan membiarkan semua orang menganggapku pengecut, hanya karena anak gembel itu," gumamnya lirih. Api iri hati mulai menyala di dalam dadanya, api yang jauh lebih berbahaya daripada api yang membakar rumahnya semalam. Keesokan paginya, Ardi terbangun lebih segar meski tubuhnya masih lemah. Cahaya mentari masuk lewat celah tirai, menyinari wajahnya yang pucat namun tegas. Maya yang setia menunggu semalaman tersenyum lega melihatnya bangun. "Bagaimana rasanya?" tanya Maya dengan suara lembut. Ardi mencoba bergerak, tapi perih menjalar di sekujur tubuh. Ia menghela napas pelan. "Sakit tapi aku masih hidup. Itu sudah cukup." Maya mengangguk, air mata menitik lagi. "Kau sudah menyelamatkan aku dan bayiku. Aku tidak akan pernah melupakan itu." Ardi menunduk, merasa tak pantas menerima pujian. "Aku hanya melakukan apa yang bisa kulakukan. Aku tidak ingin ada yang mati di depan mataku, terutama seorang ibu yang mengandung. Aku tahu rasanya ditinggalkan. Aku tidak ingin anakmu lahir tanpa ayah atau ibu." Kalimat itu membuat Maya tercekat. Ia memalingkan wajah, menahan tangis. Hatinya seperti ditusuk, karena ia tahu, sebenarnya ia memang sudah ditinggalkan. Bukan oleh Ardi, tapi oleh orang yang seharusnya melindunginya, suaminya sendiri. Beberapa jam kemudian, Roni masuk ke kamar dengan membawa buah tangan. Senyumnya dipaksakan, tapi tatapannya tajam menyapu pemandangan di depannya. Maya masih duduk di samping Ardi. "Bagaimana keadaannya?" tanya Roni datar. "Dokter bilang kondisinya stabil. Butuh waktu untuk pulih," jawab Maya singkat, tanpa menoleh. Roni mengangguk. Lalu ia meletakkan buah tangan di meja, menatap Ardi. "Terima kasih sudah menyelamatkan istri saya." Ucapannya terdengar sopan, tapi di dalam hatinya mendidih. Setiap kata itu seperti duri. Ardi hanya mengangguk pelan. "Tidak perlu berterima kasih. Aku hanya kebetulan ada di sana." "Kebetulan?" Roni terkekeh.
Senyumnya getir. Ya, kebetulan kau jadi pahlawan. Dan aku jadi pengecut di mata semua orang. Maya menoleh cepat, menatap suaminya dengan tajam. Roni, jangan bicara begitu. Tapi Roni hanya tersenyum pahit, lalu melangkah keluar. Pintu tertutup keras di belakangnya, meninggalkan ketegangan yang menyesakkan. Ardi menatap Maya, bingung. Aku tidak ingin membuat masalah untukmu. Maya menggeleng cepat. Bukan salahmu. Jangan pernah berpikir begitu. Namun di luar kamar, Roni sudah berjalan tergesa, napasnya berat. Ia berhenti di sudut lorong, menendang kursi plastik hingga terguling. Suara keras itu membuat beberapa perawat menoleh. Tapi Roni tidak peduli. Tidak, aku tidak akan membiarkan gembel itu merebut semua perhatian. Dia harus pergi dari hidup kami. Hari-hari berlalu. Kabar tentang keberanian Ardi makin meluas. Wartawan datang, menulis kisahnya, memotretnya. Orang-orang yang dulu mencibir kini datang menjenguk, membawa buah tangan, menyapa dengan wajah penuh rasa hormat. Beberapa bahkan menunduk minta maaf, mengingat bagaimana dulu mereka meludah atau mengusir Ardi dari warung. Ardi hanya tersenyum lemah, tidak pernah menaruh dendam. Tapi di dalam hatinya, ada perasaan asing. Perasaan dihargai, yang selama ini tak pernah ia rasakan. Namun setiap kali ada orang yang datang, Roni merasa dadanya semakin sesak. Ia muak melihat Ardi dipuja-puja. Malam-malamnya tidak tenang. Ia duduk sendirian dengan segelas minuman, menatap kosong. Jika ini berlanjut, aku akan benar-benar hancur. Suatu malam, saat rumah sakit mulai sepi, Roni mendatangi seorang pria di kafe kecil dekat rumah sakit. Pria itu berwajah keras, dengan tatapan penuh tipu daya. Mereka berbicara pelan, penuh bisik-bisik. Roni mengeluarkan sejumlah uang, menyelipkannya ke dalam amplop. Aku tidak mau dia mati. Tapi, buat dia tidak bisa jalan lagi. Jangan sampai bisa jadi pahlawan kedua kali, ucap Roni dengan suara dingin. Pria itu tersenyum tipis, menerima amplop. Tenang saja. Orang seperti dia mudah disingkirkan. Tidak ada yang akan peduli jika seorang gembel kecelakaan. Roni hanya mengangguk, lalu meneguk minumannya. Hatinya berdegup cepat, antara takut dan lega. Ia tahu ini berbahaya, tapi egonya lebih besar daripada ketakutannya. Sementara itu, di kamar rumah sakit, Maya duduk memandangi Ardi yang tertidur. Hatinya diliputi rasa hangat yang aneh. Ia melihat sosok lelaki yang berbeda. Bukan harta, bukan jabatan, tapi keberanian dan ketulusan. Ada sesuatu yang tidak pernah ia temukan pada Roni. Ia mengusap perutnya yang semakin besar, lalu berbisik, "Anakku, kau selamat karena dia. Ingatlah, ada seorang lelaki berhati mulia yang rela jadi tameng demi kita. Jangan pernah lupa namanya Ardi." Air matanya jatuh, membasahi selimut putih. Ia tidak sadar, bayang hitam sedang bergerak mendekat, merencanakan sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Dan malam itu, ketika bulan tertutup awan, langkah kaki berisik terdengar di lorong. Sesosok pria asing berjalan pelan ke arah kamar Ardi, wajahnya ditutupi topi hitam. Tangannya menggenggam sesuatu di balik jaket. Bahaya baru sudah datang. Dan api iri hati yang membakar Roni kini menjelma menjadi ancaman nyata. Siap menyalakan babak baru dalam hidup Ardi dan Maya. Lorong rumah sakit itu lengang, hanya terdengar suara mesin pendingin udara berdengung pelan dan detak jam dinding yang monoton. Lampu neon berkelip sebentar, seolah ikut resah akan sesuatu yang tak kasat mata. Di sudut lorong, sosok pria asing berjaket hitam berjalan dengan langkah ringan namun syarat maksud. Topinya ditarik rendah, menyembunyikan sebagian besar wajahnya. Tangannya yang tersembunyi dalam saku jaket sesekali menggenggam sesuatu, keras dan dingin. Di balik pintu kamar, Ardi masih terlelap. Napasnya naik turun lambat, wajahnya pucat dengan perban membungkus sebagian tubuh. Maya yang duduk di kursi samping ranjang mulai terkantuk, kepalanya terhuyung pelan ke bahu ranjang. Namun sebelum benar-benar tertidur, ia merasakan sesuatu. Seperti hawa asing yang menyelinap lewat celah pintu, membuat bulu kuduknya berdiri. Maya mengangkat kepala, menatap ke arah pintu kamar yang tidak tertutup rapat. Ada bayangan bergerak cepat di bawah cahaya lorong. Detik berikutnya, gagang pintu bergetar pelan, seolah seseorang mencoba membukanya perlahan.
Maya menahan napas, jantungnya berdetak kencang. Pintu itu terbuka sedikit, lalu sosok pria berjaket hitam melangkah masuk. Gerakannya tenang, namun mata tajamnya berkilat dingin. Ia menatap Ardi yang terbaring, lalu melirik Maya sekilas. "Kau seharusnya tidur, Bu," ucapnya lirih, suaranya berat dan mengancam. Maya segera berdiri, tubuhnya gemetar. "Siapa kau? Apa yang kau lakukan di sini?" Suaranya serak, bercampur ketakutan. Tangannya secara refleks menutupi perutnya yang membesar, melindungi bayi yang dikandungnya. Pria itu tersenyum miring. "Aku hanya disuruh memastikan anak ini tidak terlalu lama menjadi pusat perhatian." Pandangannya tajam menusuk Ardi. "Kau tahu, dunia lebih suka melupakan orang seperti dia." Maya tersentak, matanya melebar. "Kau disuruh siapa?" tanyanya, meski hatinya sudah menduga. "Roni." Siapa lagi yang punya alasan untuk menyingkirkan Ardi? Pria itu tidak menjawab. Ia melangkah pelan ke arah ranjang, tangannya mengeluarkan sepotong besi pendek yang ujungnya berkilat di bawah lampu kamar. Maya menjerit tertahan, segera berlari kecil berdiri di depan ranjang, tubuhnya menjadi penghalang. "Jangan sentuh dia. Kalau kau ingin menyakitinya, kau harus melewati aku dulu," teriak Maya, suara getarnya menggema di ruangan sempit. Pria itu mendengus. "Aku tidak diperintah menyakitimu, Bu. Tapi jangan menghalangi." Ia mengangkat besi itu, siap bergerak. Maya gemetar, tapi tak bergeming. Air matanya jatuh. Suaranya pecah. "Dia menyelamatkan aku dan anakku. Kau tahu itu? Kalau malam itu dia tidak ada, aku dan bayiku sudah mati. Kau tidak punya hati kalau masih ingin menyakitinya." Ardi yang terbaring tampak gelisah. Suara Maya yang lantang membangunkannya dari tidur setengah sadar. Matanya perlahan terbuka, kabur, namun cukup untuk melihat bayangan hitam yang berdiri dengan benda besi di tangan. Instingnya langsung bekerja. Ia mencoba bangkit, meski tubuhnya protes, meski luka di punggungnya terasa seperti disayat lagi. "Berhenti?" Suara Ardi serak, namun penuh tekad. "Kalau kau mau hadapi aku." Pria itu mendengus lagi, menatap Ardi dengan senyum sinis. "Lemah, penuh luka, kau pikir masih bisa melawan?" Ardi memaksakan tubuhnya duduk. Wajahnya menahan sakit, tapi matanya teguh. "Tubuhku mungkin lemah, tapi hatiku masih hidup. Selama itu ada, aku tidak akan mundur." Suasana tegang. Detik berjalan lambat. Maya berdiri di depan ranjang, tangan gemetar melindungi perutnya. Ardi setengah bangkit, tubuhnya goyah, tapi tekadnya memagari Maya. Dan pria itu, dengan benda besi di tangan, siap menerjang. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari lorong. Beberapa perawat mendekat, suara sepatu mereka menggema. Pria berjaket hitam cepat menyembunyikan besi itu, lalu mundur selangkah. "Kita akan bertemu lagi," ucapnya singkat, lalu keluar dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Pintu tertutup. Maya roboh di kursi, tubuhnya bergetar hebat. Ardi jatuh kembali ke ranjang. Napasnya berat, tapi matanya tetap menatap pintu. Ia tahu, itu bukan sekadar ancaman biasa. Ada seseorang di luar sana yang benar-benar ingin menyingkirkannya. Beberapa hari kemudian, Ardi sudah bisa duduk lebih lama. Maya masih setia mendampinginya. Tetapi suasana kini berubah. Ada rasa waspada yang terus membayangi. Maya mulai curiga pada suaminya sendiri. Tatapan dingin Roni, kata-katanya yang getir, dan kini kehadiran pria berjaket hitam itu, semua seperti potongan puzzle yang perlahan tersusun. Suatu sore, ketika Roni datang menjenguk, Maya menatapnya dengan tajam. "Roni, katakan padaku yang jujur. Apakah kau orang yang menyuruh pria itu datang ke kamar rumah sakit?" Roni tertegun, wajahnya kaku sejenak, lalu ia tertawa kecil. "Kau mulai berhalusinasi, Maya. Aku sibuk mengurus sisa rumah yang terbakar. Bagaimana mungkin aku menyuruh orang?" Tapi Maya tidak percaya. "Aku melihatnya dengan mata kepalaku. Dia bilang ada yang menyuruhnya. Kau tahu, bukan? Hanya kau yang punya alasan menyingkirkan Ardi." Wajah Roni berubah merah. Suaranya meninggi. "Jangan bodoh. Kau lebih percaya seorang gembel daripada suamimu sendiri." Maya berdiri, air matanya jatuh,
Tangannya memegang perutnya yang semakin besar. Iya, Roni. Karena dialah yang melindungiku ketika kau justru meninggalkanku. Roni terdiam, wajahnya memucat. Ucapan Maya seperti pisau menembus dadanya. Ia berbalik, menutup pintu dengan keras, meninggalkan kamar dengan amarah yang belum padam. Ardi hanya bisa menatap dari ranjang. Hatinya bergetar. Ia tidak ingin menjadi penyebab retaknya rumah tangga orang lain. Namun apa yang dilihatnya, apa yang dialaminya, sudah terlalu jelas. Roni memang tega meninggalkan istrinya. Dan kini, mungkin juga tega mencoba menghabisi dirinya. Malam itu, ketika semua lampu rumah sakit diredupkan, Ardi tidak bisa tidur. Ia merenung dalam diam, matanya menatap langit-langit putih. Dalam hati, ia berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan kebencian dan iri hati mengalahkan kebaikan. Jika hidupku memang harus jadi korban, biarlah asal mereka selamat." Maya yang tertidur di kursi samping terbangun sebentar, menatap Ardi yang termenung. Ia meraih tangannya, menggenggam erat. "Kau tidak sendirian, Ardi. Aku dan bayiku ada di sini bersamamu. Jangan takut." Ardi menoleh, tersenyum tipis. Ada kehangatan yang ia rasakan, sesuatu yang tak pernah ia temukan sejak kecil. Kehangatan seorang yang benar-benar peduli. Namun di luar sana, Roni duduk di dalam mobilnya yang terparkir di sudut rumah sakit. Rokok di tangannya hampir habis. Matanya merah karena marah dan iri. Ia menatap bangunan rumah sakit dengan tatapan gelap. "Jika dia terus ada, aku akan benar-benar kehilangan segalanya," gumamnya. Angin malam berhembus, membawa aroma bensin dari tangki yang bocor di dekat parkiran. Bayangan panjang Roni memanjang di tanah, seakan menjadi simbol api baru yang siap menyala. Api yang bukan dari kobaran rumah, tapi dari hati manusia yang tak pernah puas. Dan tanpa disadari, malam itu menjadi titik balik. Bukan hanya bagi Ardi, tapi juga bagi Maya, bayi yang dikandungnya, dan Roni yang tenggelam dalam iri hati. Sebuah konfrontasi besar semakin dekat, tak terhindarkan, seperti api yang pelan tapi pasti mencari bahan bakarnya. Hening malam di rumah sakit itu hanya dipecahkan suara mesin oksigen di sudut kamar dan detak jarum jam dinding. Ardi terbaring lemah. Tubuhnya terikat perban putih, sebagian wajahnya masih hitam oleh sisa luka bakar. Di kursi kayu yang keras, Maya setia menemani, menunduk dengan mata sembab. Ia belum bisa tidur sejak kejadian aneh malam itu. Seorang pria asing menyusup dengan benda besi di tangan, seolah siap menghabisi Ardi. Maya tahu, itu bukan kebetulan. Nalurinya berbisik, hanya satu orang yang punya alasan membenci Ardi begitu dalam. Suaminya sendiri, Roni. Sejak kobaran api yang nyaris merenggut nyawanya, pandangan Roni padanya berubah. Dingin, penuh iri, seakan Ardi adalah duri yang menancap di harga dirinya. Maya menutup wajah, air mata jatuh membasahi telapak tangannya. "Ya Allah, apa yang harus kulakukan? Aku tidak bisa membiarkan dia celaka," bisiknya lirih. Ardi membuka mata perlahan, menoleh meski berat. "Kau menangis lagi?" Suaranya serak, lemah, tapi masih hangat. Maya buru-buru menyeka air matanya, lalu tersenyum tipis. "Tidak, aku hanya lelah." Ardi menatapnya lama, lalu tersenyum. "Aku baik-baik saja. Maya, jangan khawatir. Aku sudah biasa terluka, hanya saja, baru kali ini ada yang menjagaku." Kalimat itu sederhana, tapi menancap dalam di hati Maya. Ia menunduk, tangannya menggenggam jemari Ardi, seolah tak ingin melepaskannya. Pagi datang. Cahaya matahari menyusup dari celah tirai, menyinari ranjang sederhana itu. Beberapa wartawan lokal kembali berdatangan. Mereka mendengar kabar keberanian Ardi, lalu menulis kisahnya. Kamera menyorot wajahnya, mikrofon mengarah padanya. "Bagaimana rasanya menjadi pahlawan, Dik?" tanya seorang wartawan. Ardi hanya menggeleng pelan. "Aku bukan pahlawan. Aku hanya manusia biasa. Kalau saat itu aku tidak menolong, mungkin aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri." Ucapan itu membuat para wartawan terdiam, lalu menatapnya dengan kagum. Maya yang duduk di samping merasa hatinya bergetar. Pemuda yang selama ini dihina, disebut gila, bahkan dibuang keluarganya, kini menjawab dengan hati yang begitu tulus. Namun di balik kerumunan itu, Roni berdiri dengan wajah menegang. Matanya menyipit,
Tangannya mengepal. Setiap kali kamera menyorot Ardi, hatinya semakin terbakar. Kenapa semua orang memuja dia? Kenapa bukan aku yang dipandang? Roni menunggu hingga wartawan pergi, lalu masuk ke kamar. Ardi, aku ingin bicara, ucapnya kaku. Maya menoleh curiga, tapi Ardi mengangguk. Silakan. Roni mendekat, menatap Ardi lama. Kau sudah cukup mendapat perhatian. Orang-orang menganggapmu pahlawan. Tapi ingat, tanpa aku, kau tidak akan ada di sini. Aku yang membawa Maya ke rumah sakit, aku yang menanggung biayanya. Ardi menatapnya tenang. Aku tidak pernah minta pujian. Aku hanya ingin Maya selamat. Kalimat itu membuat wajah Roni memerah. Kau berani bilang begitu di depanku? Dia istriku, bukan milikmu, bentaknya. Maya berdiri cepat, menahan bahu suaminya. Roni, hentikan. Jangan lagi kau rendahkan dia. Kalau bukan karena dia, aku dan bayimu sudah mati terbakar. Kata-kata itu menghantam Roni keras. Ia terdiam, rahangnya mengeras, lalu berbalik pergi. Pintu kamar ditutup keras, meninggalkan suasana tegang. Malam berikutnya, Ardi tidak bisa tidur. Tubuhnya gelisah, pikirannya dipenuhi bayangan pria berjaket hitam yang sempat menyusup. Ia tahu, itu bukan akhir. Akan ada percobaan lain, lebih berbahaya. Ia menatap Maya yang tertidur di kursi, kepalanya bersandar dengan wajah letih. Dalam hati, Ardi berbisik, aku tidak boleh membuatnya terus menderita. Jika bahaya datang lagi, aku harus siap, meski nyawaku jadi taruhan. Beberapa hari kemudian, dokter memberi kabar baik. Luka Ardi berangsur membaik, meski butuh waktu lama untuk sembuh total. Ia sudah bisa duduk lebih lama, bahkan mulai belajar berjalan pelan. Maya ikut mendampingi, setiap langkah Ardi selalu disertai tatapan penuh perhatian. Suatu sore, ketika Ardi berusaha berjalan di lorong rumah sakit, beberapa orang pasien dan keluarga menoleh, lalu bertepuk tangan pelan. Itu dia, pahlawan kita, bisik mereka. Ardi tersenyum canggung, merasa tak pantas. Tapi Roni yang kebetulan datang melihat pemandangan itu semakin terbakar. Ia merasa dirinya semakin kecil, tertutup bayangan Ardi. Malamnya, ia kembali menemui pria asing di kafe. Kau gagal kemarin. Kali ini jangan main-main. Aku ingin dia benar-benar tidak bisa bangkit lagi. Pria itu tersenyum tipis, menerima amplop lebih tebal. Tenang saja. Aku tahu caranya. Kecelakaan kecil orang tidak akan curiga. Maya semakin gelisah. Ia merasa ancaman itu nyata, meski tidak bisa membuktikannya. Suaminya semakin jarang pulang. Setiap tatapannya dipenuhi amarah. Maya mulai berdoa lebih sering, memohon perlindungan. Suatu malam, ia duduk di samping Ardi yang sudah terlelap. Ia mengusap tangan Ardi, lalu berbisik, aku tidak tahu bagaimana hidupku tanpa kau. Kau bukan hanya penyelamatku, tapi juga cahaya yang Allah kirimkan di saat aku nyaris hancur. Air matanya jatuh, membasahi perban putih di tangan Ardi. Di luar kamar, langkah berat terdengar. Bayangan pria berjaket hitam kembali muncul. Kali ini tidak sendiri. Dua orang lain ikut bersamanya. Langkah mereka teratur, penuh niat gelap. Mereka bergerak mendekat, seperti bayang api yang siap melalap lagi. Maya tidak tahu, malam itu akan jadi titik balik. Bukan sekadar perjuangan untuk bertahan hidup, tapi juga ujian iman dan keberanian. Dan Ardi, sekali lagi, harus memilih, menjadi tameng dengan tubuhnya, atau menyerah pada api iri hati yang tak pernah padam. Lorong rumah sakit malam itu terasa asing. Lampu neon redup berkelip, menimbulkan bayangan panjang di dinding. Ardi terlelap dengan nafas pelan. Sementara Maya duduk di kursi dengan kepala bersandar, nyaris tertidur. Tanpa mereka sadari, tiga bayangan bergerak cepat mendekat ke pintu kamar. Pintu itu terbuka perlahan, tanpa suara. Pria berjaket hitam masuk lebih dulu, diikuti dua orang lain. Di tangan mereka ada kantong kecil berisi cairan, dan sebilah pisau tipis berkilat. Mereka bergerak ke arah ranjang, wajah dingin tanpa ragu. Namun langkah mereka terhenti ketika Maya terbangun. Matanya refleks menatap bayangan asing. Jeritan nyaring pecah dari bibirnya, mengguncang lorong. Perawat berlari datang, suara sepatu mereka bergema keras.
Para pria itu panik, segera kabur lewat jendela darurat. Ardi terbangun dengan tubuh gemetar. Ada apa? Suaranya serak. Maya menahan tangis, memeluknya erat. Mereka datang lagi, mereka ingin mencelakaimu. Ardi menatap pintu, wajahnya pucat. Hatinya berdegup kencang, bukan karena takut mati, tetapi karena Maya dan bayinya terancam. Ia berjanji dalam hati, apapun yang terjadi, ia tidak akan membiarkan mereka celaka. Keesokan paginya, polisi datang memeriksa. Maya menceritakan kejadian semalam, tetapi sulit mencari bukti karena para pria itu kabur cepat. Ardi hanya diam, menatap lantai. Ia tahu siapa dalangnya, tapi lidahnya enggan menyebut nama. Namun Maya sudah yakin. Ia mendatangi Roni yang baru datang ke rumah sakit dengan wajah sok peduli. Berhenti berpura-pura. Roni, aku tahu kau yang menyuruh mereka, ucapnya tajam. Roni terperanjat, wajahnya pucat, lalu mencoba menutupi. Apa kau gila? Aku suamimu. Untuk apa aku melakukan itu? Maya menatapnya lama, air mata jatuh. Karena kau iri. Karena hatimu sudah buta. Kata-kata itu menohok Roni. Ia ingin membela diri, tapi matanya tak sanggup menatap Maya lebih lama. Ia pergi dengan wajah gelap, meninggalkan aura kebencian yang semakin jelas. Ardi yang mendengar percakapan itu dari balik pintu hanya bisa terdiam. Di hatinya muncul rasa bersalah, karena dirinya menjadi alasan retaknya rumah tangga Maya. Namun ia juga sadar, kebenaran tak bisa ditutupi selamanya. Hari-hari berlalu, Ardi mulai pulih. Ia sudah bisa berjalan tanpa bantuan tongkat, meski tubuhnya masih terasa lemah. Namun kabar tentang keberaniannya semakin meluas. Orang-orang datang, membawa makanan, pakaian, bahkan uang untuknya. Sosok yang dulu dianggap sampah kini menjadi teladan keberanian. Namun di balik semua itu, ancaman dari Roni tak pernah reda. Malam-malam Ardi selalu gelisah, takut jika orang-orang suruhan Roni kembali. Maya semakin resah, apalagi kandungannya semakin besar. Suatu malam, Ardi menatap Maya dengan serius. Maya, mungkin lebih baik aku pergi dari sini. Aku tidak ingin menjadi alasan kau terus menderita. Maya terkejut, matanya basah. Tidak, Ardi. Kalau kau pergi, aku kehilangan orang yang paling aku percaya. Aku tidak mau sendirian lagi. Ardi terdiam, hatinya bergejolak. Ia ingin melindungi Maya, tapi ia tahu ancaman semakin nyata. Pilihan yang sulit harus ia ambil, bertahan atau pergi. Ketegangan mencapai puncaknya ketika suatu malam, Roni sendiri datang dengan wajah kusut dan mata merah. Ia membawa bensin dalam jerigen kecil, berdiri di depan rumah sakit dengan langkah gontai tapi penuh amarah. Kalau dia tidak lenyap, maka aku yang akan hancur, teriaknya dalam hati. Ia menyiram sebagian bensin di lorong belakang, berencana membakar kamar Ardi. Namun sebelum api sempat dinyalakan, Maya memergokinya. Roni, apa yang kau lakukan? Kau sudah gila. Roni menoleh, matanya liar. Kau sudah berpaling dariku. Semua orang memujanya, bukan aku. Lebih baik dia hilang. Saat itu, Ardi keluar dari kamar, meski tubuhnya masih lemah. Ia berdiri menghadang, tubuhnya tegak. Kalau kau ingin membakar, bakarlah aku. Tapi jangan sakiti istrimu dan bayinya. Kata-kata itu membuat Roni terdiam. Tangannya gemetar. Api yang siap dinyalakan tiba-tiba terasa kecil dibanding bara di hatinya. Air mata muncul di sudut matanya, bercampur dengan amarah yang runtuh perlahan. Polisi yang sudah dipanggil datang tepat waktu. Mereka menahan Roni sebelum api benar-benar menyala. Maya menangis keras, sementara Ardi jatuh terduduk. Tubuhnya gemetar namun hatinya lega, karena akhirnya kebenaran terungkap di depan semua orang. Hari berganti, suasana rumah sakit kembali tenang. Roni ditahan polisi, kasusnya menyebar luas. Orang-orang semakin tahu siapa sebenarnya lelaki itu, dan siapa pemuda yang selama ini mereka hina. Ardi akhirnya keluar dari rumah sakit setelah berbulan-bulan dirawat. Tubuhnya masih meninggalkan bekas luka, tapi hatinya terasa ringan. Di depan pintu rumah sakit, masyarakat berkumpul, menyalaminya, mendoakan, dan menghormatinya. Maya berdiri di sampingnya, memegang perut besarnya yang sebentar lagi melahirkan.
Ardi, terima kasih. Kau bukan hanya penyelamatku, tapi juga pahlawan bagi anakku. Aku berutang seumur hidup. Ardi tersenyum tipis, menatap langit senja yang merah, mengingat malam ketika api hampir merenggut segalanya. Aku hanya ingin satu hal, Maya. Jangan pernah ajarkan anakmu untuk meremehkan orang lain. Karena yang tanpa hina hari ini, bisa jadi penyelamat besok. Maya menangis, mengangguk dalam haru. Orang-orang mengucap doa, menyebut nama Allah dengan khusyuk. Dan di balik luka, lahirlah cahaya baru. Kisah tentang seorang gembel yang rela jadi tameng, yang akhirnya mengubah pandangan dunia sekitarnya selamanya.